Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi pada materi minggu kedua, materi kedua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan evolusi teknologi informasi dan komunikasi pada generasi komputer dari waktu ke waktu. Generasi komputer dari tahun 1941 yang sampai kita nikmati komputer pada zaman sekarang ini atau zaman now ini memberikan memberikan banyak manfaat sekali bagi para pengguna. Salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada pengguna dan memberikan kemudahan para pengguna dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Generasi komputer dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, maka kita akan belajar apa yang maksud dengan komputer. Apa yang maksud dengan komputer? Mungkin adik-adik banyak mengetahuinya, banyak referensi yang sudah dibaca dari buku, dari artikel, ataupun dari beberapa jurnal ilmiah. Sebenarnya komputer itu berasal dari bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, yaitu compute. Compute itu artinya adalah menghitung. Sedangkan computing merupakan sebuah proses yang menggunakan alat elektronik sehingga digunakan untuk menghitung atau melakukan penghitungan. Contoh untuk melakukan penghitungan adalah kalkulator. Kalkulator sederhana itu merupakan sebenarnya adalah komputer. Karena kenapa? Karena fungsi dari kalkulator itu sendiri adalah untuk menghitung. Apa yang dihitungnya? Yang dihitungnya adalah bilangan-bilangan yang ada fungsi pada kalkulator itu sendiri. Sedangkan teknologi informasi, karena kuliah kita terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teknologi informasi, definisi daripada teknologi informasi. Teknologi informasi ini merupakan sebuah sistem informasi elektronik yang dipakai untuk menyiapkan data, menyimpan data, kemudian melakukan analisis terhadap data, kemudian mengumpulkan data, sampai akhirnya data tersebut bisa disebarluaskan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Ini maksud dengan teknologi informasi. Sedangkan komunikasi dari satu komputer, dalam sebuah komputer itu mereka memiliki komunikasi antara komputer itu sendiri adalah menggunakan bilangan-bilangan yang bisa dimengerti oleh bahasa mesin. Tidak seperti halnya kita manusia, maka kita berkomunikasi dengan manusia dengan bahasa manusia. Sedangkan komputer itu adalah sudah ditransformasikan dalam bentuk bilangan-bilangan biner yang dikenali oleh mesinnya. Di dalam komputer itu ada beberapa perangkat yang harus kita pahami sehingga membentuk sebuah komputer yang bisa dimanfaatkan dan digunakan. Komponen yang ada di dalam komputer itu terdiri dari hardware-nya, software-nya, database-nya. Kemudian di dalam komponen komputer itu, hardware ini memiliki peran yang penting. Kalau misalkan hardware tidak ada dalam satu kesatuan komputer, maka komputer itu tidak bisa dikatakan sebagai fungsinya komputer. Sebaliknya, ada hardware-nya tetapi software-nya tidak ada, maka tidak bisa juga berjalan begitu. Tidak bisa digunakan, sebuah sistem komputer tidak bisa digunakan. Dan juga komponen yang paling mendukung adalah diantaranya dari ketiga itu adalah saling berkaitan. Yang pertama brainware-nya yang menggunakan, yaitu user-nya. Siapa user-nya adalah operator. Operator itu siapa? Ya manusia. Karena manusia yang mengendalikan. Ya, manusia yang membuat, kemudian manusia juga yang mengendalikan sehingga kemanfaatannya juga bisa digunakan oleh manusia itu sendiri. Teknologi informasi. Kemudian berdasarkan kemampuan dari teknologi informasi, komputer itu sendiri terdiri dari mikrokomputer, mikrocontroller, dan mini komputer. Dari beberapa banyaknya teknologi yang kita pakai saat ini, dari beberapa layanan yang digunakan saat ini oleh manusia, itu sebenarnya adalah bentuk dari teknologi informasi dan komunikasi yang sedang dikembangkan. Ya, kalau dari pertama kali dibentuknya sebuah komputer itu adalah sebuah dalam penggunaannya untuk efisiensi dalam penyimpanan memori, dalam mengeluarkan outputnya untuk memberikan proses dari sebuah inputan itu memberikan waktu yang lama, sehingga seiring berjalannya waktu dilakukan perkembangan dari teknologi itu sendiri sehingga komputer bisa kita
tempatkan di saku kita sendiri atau di genggaman kita tanpa harus ditempatkan di tempatnya ya. Tetapi komputer itu bisa kita letakkan di saku kita, di tas kita atau di kantong kita. Nah, terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya sudah Bapak sampaikan di modul dan PPT yang bisa dibaca oleh kita semua atau adik-adik, sehingga materi ini adalah materi yang bisa mendukung pemahaman kita terkait dengan perkembangan evolusi teknologi informasi dan komunikasi dalam mata kuliah teknologi informasi. Tentunya di setiap pertemuan telah kita lakukan kontrak perkuliahan di awal pertemuan. Di setiap pertemuan itu ada sesinya, pertama ada materi, yang kedua ada jurnal, kemudian ada modul, kemudian ada kuis. Kuis itu diambil dari modul yang sifatnya materi-materi dari video, penjelasan video, kemudian materi, modul, dan PPT diambil secara sekuensial, dilakukan untuk mengukur kemampuan, untuk mengukur kapasitas kita dalam memahami sebuah materi. Kemudian ada kuis, nantinya ada tugas. Demikian untuk penjelasan singkat terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam evolusi teknik teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.